Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tabikun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfia Agustina dengan nomor NPM 2513041063 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1B angkatan 2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran berbicara, yaitu cerita lisan dengan judul Keong Emas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri yang cantik, bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup berbahagia dan serba berkecukupan. Suatu hari, seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahirupan berkunjung ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertaparti. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar Candrakirana dan sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Candrakirana akhirnya ditunangkan dengan Raden Inu. Namun, pertunangan tersebut membuat saudara satu-satunya Candrakirana, yaitu Dewi Galuh, merasa iri dengki. Sebab Dewi Galuh merasa Raden Inu lebih cocok dengannya dibanding dengan Candrakirana, saudara perempuannya. Dewi Galuh pun gelap mata, sehingga ia pergi ke kediaman nenek sihir dan meminta bantuannya untuk membuat Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan mengerikan, sehingga dijauhi oleh Raden Inu. Nenek sihir pun menuruti Dewi Galuh. Tidak lama kemudian, Candrakirana berubah menjadi keong emas, lalu dibuangnya ke sungai. Di lain hari, seorang nenek yang baik hati mencari ikan dengan jala di sungai. Tanpa disadarinya, keong emas tersangkut di jala nenek tersebut dan terbawa pulang. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai. Tapi malang nasibnya karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Sang nenek lalu pulang dengan perasaan sedih dan betapa kagetnya ketika ia melihat banyak macam makanan sudah tersedia di meja makan. Nenek tersebut bertanya-tanya, siapakah gerangan yang memasakkan semua makanan itu untuknya? Kejadian tersebut terjadi setiap hari, sehingga nenek menjadi penasaran. Pada suatu pagi, sebelum berangkat ke sungai, nenek mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Betapa kagetnya ketika ia melihat keong emas berubah menjadi wanita cantik. Ia pun pergi menyapa wanita cantik tersebut. Siapakah kamu, wahai putri cantik, dan dari manakah asalmu? Tanya sang nenek. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku, karena merasa iri kepadaku, kata keong emas. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Candrakirana berubah kembali menjadi keong emas. Sementara itu,
Raden Inu tak mau diam saja ketika tahu Chandrakirana menghilang. Ia pun mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakai Raden Inu. Raden Inu kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Lalu diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak tersebut. Kakek membantu mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Kakek juga memberitahu Raden Inu di mana keberadaan Chandrakirana. Raden Inu segera berjalan menelusuri hutan dan setelah berhari-hari, akhirnya ia menemukan Chandrakirana yang sedang memasak di sebuah gubuk yang sangat reok. Kutukan dari nenek sihir pun menghilang karena perjumpaan tersebut. Raden Inu kemudian memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati ke istana. Dan Chandrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Raja Kertamarta. Raja Kertamarta meminta maaf kepada Chandrakirana dan sebaliknya Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, ia melarikan diri ke hutan. Akhirnya pernikahan dengan Chandrakirana dan Raden Inu pun berlangsung dengan pesta yang sangat meriah dan mereka hidup bahagia selamanya. Demikianlah cerita Keong Mas yang pesannya bisa kita petik sebagai pelajaran hidup, bahwa perbuatan jahat akan selalu kalah oleh perbuatan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.